Saya mau sampaikan dengan topik yaitu the strength of meekness, kekuatan kelemah lembutan. Persoalan terbesar dan terbanyak yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari disebabkan karena ketiadaan kelemah lembutan. Hubungan suami dengan istri bisa bercerai gara-gara mulut yang tidak lemah lembut. Hubungan atasan dan bawahan bisa renggang gara-gara sikap yang tidak lemah lembut. Bahkan hubungan adik dengan kakak tidak ngomong puluhan tahun gara-gara perbuatan yang tidak lemah lembut. Ternyata ketiadaan kelemah lembutan adalah penyebab persoalan terbesar dan terbanyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kelemah lembutan bukan bicara tentang orang yang lemah, tapi kelemah lembutan bicara tentang orang yang paling kuat. Karena dia sanggup memikul situasi genting agar tetap berjalan dalam keadaan kondusif. Sekali lagi, kelemah lembutan bukan bicara tentang orang yang lemah, tidak berdaya. Tapi kelemah lembutan bicara tentang orang yang paling kuat. Karena dia sanggup memikul situasi genting agar tetap berjalan dalam keadaan kondusif. Kita akan belajar ya seorang paling lemah lembut di dunia ini bernama Yesus Kristus sebelum masa penyaliban. Dalam Matius 26 ayat 52 sampai 54 saya akan bacakan kepada kita semua. Matius 26 ayat 52. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis oleh kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Firman Tuhan yang baru saja kita dengar adalah cerita pada waktu Yesus semalam-malaman berdoa di Taman Getsemani. Sementara Yesus sedang serius dalam berdoa, sementara Yesus sedang hanyut dalam berdoa di Taman Getsemani, Yesus tiba-tiba ditangkap sama 3 kelompok besar. Ahli Farisi, Imam Saduki, dan tentara Romawi. Mereka semua menudingkan kesalahan dan maki-maki kepada Yesus. Melihat kejadian demikian, seorang murid Yesus yang berapi-api melihat Yesus dimaki-maki tanpa salah, dia tidak bisa terima. Segera dia ambil pedang dan dia bacok salah satu telinga prajurit Romawi. Melihat kejadian demikian, Yesus tidak memberikan aplaus, tepuk tangan, karena Petrus membela gurunya, melainkan Yesus menegur Petrus dengan keras. Petrus, masukkan kembali pedangmu dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak bisa berseru kepada Bapa untuk memanggil lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku. Kata 12 pasukan malaikat di sini bukan 12 personil, tapi kalau kita baca kata 12 pasukan malaikat ini dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa asli 12 legion. Satu legion di dalamnya terdiri 6.000 personil. Berarti Yesus sanggup memanggil 6.000 ke 12 kita 72.000 malaikat membantu Yesus. Berarti kita bisa melihat Yesus ditangkap bukan karena nggak bisa melawan. Yesus ditangkap karena dia menyerahkan dirinya. Yesus ditangkap bukan karena nggak bisa memberontak. Yesus ditangkap karena dia menyerahkan dirinya atau dia lemah lembut. Sama seperti film Man of Steel, di mana Superman ditangkap sama tentara Amerika bukan karena Superman tidak bisa melawan. Superman ditangkap sama tentara Amerika karena dia menyerahkan dirinya. Saya percaya film Superman banyak belajar film Tuhan Yesus. Berarti kita bisa melihat di sini, ternyata orang yang lemah lembut adalah orang memimpin keadaan. Orang yang tidak lemah lembut adalah orang yang dipimpin oleh keadaan. Orang yang lemah lembut adalah orang memimpin suasana. Sedangkan orang yang tidak lemah lembut adalah orang yang dipimpin oleh suasana. If you want to be a great leader, kalau Anda pengen jadi pemimpin sejati, pemimpin yang besar, Anda mesti lemah lembut. Itu sebabnya saya senang kata pria. Dalam bahasa Inggris artinya gentleman. Gentleman berasal dari 2 akar kata, gentle and man. Pria yang lembut. Karena pria diciptakan oleh Tuhan menjadi pemimpin atas keluarganya. Pria diciptakan oleh Tuhan menjadi pemimpin atas istri dan anak-anaknya. Ternyata syarat untuk memimpin dibutuhkan kelemah lembutan. Kalau Anda tidak bisa lemah lembut, jangan jadi pemimpin. Kalau Anda tidak bisa lemah lembut, jangan jadi kepala rumah tangga. Karena untuk menjadi pemimpin atau kepala rumah tangga dibutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Mari kita lihat keuntungan daripada orang lemah lembut. Matius pasal 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi.
Kata berbahagia di sini dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Yunani artinya makario. Yang artinya adalah kebahagiaan begitu langgeng, kebahagiaan yang begitu besar, yang dimiliki oleh pembesar-pembesar, oleh raja-raja dan ratu-ratu. Rupanya kata berbahagia di sini bukan ditentukan dari jabatan. Kata bahagia di sini bukan ditentukan dari popularitas. Kata bahagia di sini yang Yesus maksudkan bukan ditentukan dari follower yang banyak ataupun dari paras yang elok, tapi kata bahagia di sini ditentukan dari kelemah lembutan. Jangan pernah berpikir ketika kita menang pertengkaran kepada keluarga kita di rumah membuat kita bahagia. Jangan pernah kita berpikir ketika kita menang pertengkaran kepada saudara kandung kita membuat kita bahagia. Anda mesti tahu, 1 detik Anda menyimpan kebencian, 1 detik Anda kehilangan sukacita. 1 jam Anda menyimpan pahit, 1 jam Anda kehilangan sukacita. 1 tahun Anda menyimpan kebencian, 1 tahun Anda kehilangan damai sejahtera. Jadi kebahagiaan tidak ditentukan dari paras yang elok, follower yang banyak, harta yang besar, tapi kebahagiaan ditentukan ketika kita mampu lemah lembut. Dan dikatakan orang lemah lembut akan memiliki bumi, memiliki aset, memiliki segala-galanya. Biasanya menurut ukuran dunia orang diktator yang memiliki aset. Biasa menurut ukuran dunia orang yang punya pangkat, yang memiliki harta. Biasa menurut ukuran dunia orang yang punya posisi, orang yang banyak harta, yang memiliki segala-galanya. Ternyata tidak demikian menurut firman Tuhan Matius 5:5. Justru orang lemah lembutlah yang memiliki segala-galanya. Coba bayangkan kalau Anda nggak lemah lembut, posisimu tidak aman, asetmu tidak aman, masa depanmu tidak aman. Justru yang membuat keluarga kita aman, aset kita aman, masa depan kita aman adalah kelemah lembutan. Luar biasa. Saya mau bagi kepada kita semua ada 3 ciri-ciri orang yang lemah lembut. Yang pertama, ciri-ciri dari orang lemah lembut memiliki power under control. Kuasa yang bisa dikendalikan, emosi yang bisa dikontrol, perkataan yang bisa dikendalikan. Anda mesti tahu bahwa kuasa dan kasih agak susah berjalan bersamaan. Kuasa dan kasih agak susah berjalan bersamaan. Ketika kuasa dilepas, kasih akan macet, mampet, dan tertahan. Ketika kuasa ditahan, kasih akan mengalir. Jadi ciri-ciri pertama daripada orang yang lemah lembut yaitu rela diperlakukan tidak adil. Bapak, Ibu, sahabat saya, bahwa di mana-mana pasti kita temukan orang yang tidak adil. Di mana-mana pasti kita temukan orang yang tidak adil. Karena di mana-mana pasti kita temukan orang yang tidak adil. Hanya cuma Tuhan yang sanggup memberikan keadilan. Relalah diperlakukan tidak adil. Siaplah diperlakukan tidak adil. Yesus yang super benar, tidak pernah buat kesalahan, tetap diperlakukan tidak adil. Beberapa kita lihat orang-orang benar tetap dijebloskan dalam penjara, tetap diperlakukan tidak adil. Karena memang di mana-mana pasti kita temukan orang yang tidak adil. Itu sebabnya relalah diperlakukan tidak adil. Kuasa dan kasih sulit untuk berjalan bersamaan. Ketika kuasa dilepas, kasih akan macet, mampet, tertahan. Tapi ketika kuasa ditahan, kasih akan mengalir. Berapa banyak di antara kita percaya selama Yesus di bumi, Dia adalah manusia yang penuh kuasa. Yang percaya katakan amin. Mari kita buktikan. Waktu Yesus di Taman Getsemani, Yesus itu bukan sekedar Tuhan, tapi Yesus itu juga manusia. Jadi Yesus itu bukan 50% Tuhan, bukan 50% manusia. Tapi Yesus itu 100% Tuhan, Dia juga 100% manusia. Saya buktikan bahwa Yesus 100% manusia dan 100% Tuhan. Yang pertama, secara ilmiah, Yesus bisa capek. Rasa capek Yesus membuktikan Dia 100% manusia. Makanya perlu tidur dan perlu istirahat. Berarti, kalau Yesus masih perlu tidur, Yesus masih merasa capek, berarti Yesus 100% manusia. Namun yang menarik, sekalipun Yesus capek,
Sekalipun Yesus kurang tidur, Yesus tidak pernah sakit. Karena saya tidak pernah dengar di firman Tuhan, waktu itu Yesus masuk angin, minum anta angin, dan murid-muridnya kerokin Yesus. Saya tidak pernah dengar Yesus dikerokin. Saya tidak pernah dengar Yesus masuk angin. Tidak pernah sakit. Yesus membuktikan dia 100% Tuhan. Berikutnya yang kedua bukti, Yesus 100% manusia dan 100% Tuhan. Yesus bisa mati. Kematian Yesus membuktikan dia 100% manusia. Tapi yang keren, Yesus mati bukan karena dibunuh orang. Berkali-kali orang berusaha bunuh Yesus, cambuk Yesus, pukul Yesus, tikam Yesus, sampai bahkan darahnya habis, airnya habis, tapi dia tidak mati. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang bisa sanggup tuh bunuh Tuhan. Sampai Yesus menyerahkan dirinya baru dia mati. Kematian Yesus membuktikan dia 100% manusia, tapi kebangkitan Yesus membuktikan dia 100% Tuhan. Nah, waktu Yesus di bumi, dia 100% masih manusia dan 100% masih 100% Tuhan. Waktu di Taman Getsemani, Yesus berdoa di Taman Getsemani, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Bapa, kalau boleh kuasa aku lepas, agar salib penderitaan ini pergi. Dia tunggu jawabannya, Bapa tidak kunjung datang. Dia serahkan lagi, bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu. Yesus kemudian berdoa kali kedua, memohon agar kuasa dilepas. Bapa kalau boleh kuasa aku lepas, agar salib penderitaan ini pergi. Dia tunggu jawaban dia, Bapa tidak kunjung datang. Dia serahkan lagi, bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu. Sampai 3 kali Yesus berdoa untuk memohon kuasa supaya bisa dilepas, tapi Bapa tidak mengizinkan. Jadi satu-satunya doa Yesus yang tidak dijawab oleh Bapa di surga waktu di Taman Getsemani. Semua doa Yesus, semua permintaan Yesus instan dijawab, kecuali satu doa Yesus yang tidak dijawab oleh Bapa di surga di Taman Getsemani. Kenapa Yesus doanya tidak dijawab? Karena berbeda antara kehendak Bapa dengan kehendak Yesus. Tapi yang menarik di sini, Yesus sedang memberi teladan buat kita. Dia menyerahkan kembali kepada kehendak Bapa. Dan yang luar biasa, ternyata ada rencana Bapa yang jauh lebih mulia tersedia di depan Yesus. Kita bisa melihat di sini orang yang lemah lembut itu tidak kecewa seandainya doanya tidak terjawab. Orang yang lemah lembut itu dia tidak marah-marah, dia nggak ngedumel, dia nggak bersungut-sungut ketika harapannya tidak terpenuhi. Kalau harapan kita yang tidak terpenuhi dan kemudian kita menjadi kecewa, kalau seandainya doa kita yang tidak dijawab oleh Bapa di surga, ternyata kita jadi marah-marah, membuktikan kita tidak lemah lembut. Karena ciri-ciri dia orang yang lemah lembut, dia tidak kecewa seandainya harapannya tidak terpenuhi. Yang menarik, ketika Yesus tidak kecewa, dia menyerahkan pada kehendak Bapa, ternyata ada rencana Bapa yang jauh lebih mulia tersedia di depan Yesus. Kita bisa melihat di sini, orang yang lemah lembut selalu mendapatkan terbaik dalam hidupnya. Tapi orang yang tidak lemah lembut selalu mendapatkan kurang baik dalam hidupnya. Orang yang lemah lembut selalu mendapatkan the best dalam hidupnya. Tapi orang yang tidak lemah lembut selalu mendapatkan yang second best dalam hidupnya. Berapa banyak di antara kita ingin mendapatkan terbaik dalam hidup kita? Jadilah lemah lembut. Karena orang lemah lembut selalu mendapatkan the best. Orang yang tidak lemah lembut selalu mendapatkan second best. Ketika Yesus menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa, berarti Yesus mengerti kehendak Bapa untuk dia tahan kuasa, tahan power. Dia menyerahkan dirinya kepada para sarang penyamun. Dia menyerahkan dirinya kepada tentara Romawi dengan satu konsekuensi, power harus ditahan. Kuasa harus dikontrol. Dan ketika dia menyerahkan dirinya, kata-kata sumastra apa dia dengar di telinganya, dia tahan emosinya. Ludah disemburkan di mukanya, dia tahan emosinya. Coba sekali-kali Anda ludahi teman di sebelahmu, orang di sebelahmu. Kalau nggak Anda diludahi balik, ditempeleng, dimarah-marahin, dipukul. Tapi yang menarik ketika Yesus diludahi, dia tahan emosinya. Ketika dia dimakan teh duri,
dia tahan amarahnya. Ketika dia dipecut, dia ampuni orang-orang tersebut. Ketika Yesus dipaku, paku yang dimasukkan dalam tubuh Yesus bukan panjangnya 10 cm. Tapi paku ini masukkan dalam tubuh Yesus, tingginya 10 inci. Dan ditaruh bukan di telapak tangan. Karena kalau ditaruh paku tersebut di telapak tangan, maka karena beban bisa lepas. Tapi ditaruh di kedua urat nadi. Cetek, cetek. Dan kakinya cetek. Yang saya salut, tidak ada perkataan sia-sia yang keluar mulut bibir Yesus. Dan kemudian tentara Romawi menusuk lagi lambung Yesus. Dan ditarik ya tombak tersebut. Darah dan air keluar. Tidak ada perkataan sia-sia yang keluar dari mulut bibir Yesus, melainkan perkataan agung dan mulia. Bapa, ampuni mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Ciri-ciri orang lemah lembut, perkataan yang berkualitas. Ciri-ciri orang yang tidak lemah lembut, perkataan yang selalu melukai yang lain. Ciri-ciri orang lemah lembut, perkataan yang membangun. Tapi ciri-ciri orang tidak lemah lembut, perkataan yang selalu menghancurkan. Jadi kita bisa lihat ciri-ciri dari orang lemah lembut bukan dari posisinya, bukan dari hartanya, bukan dari pengaruhnya, bukan dari popularitasnya, tapi dari kelemah lembutannya. Dan apa yang terjadi ketika Yesus telah mengampuni, tentara Romawi masih belum puas. Dan kemudian dia memancing lagi emosi Yesus sambil berkata, "Hei, kalau memang engkau raja orang Yahudi, turunlah dari atas kayu salib." Saya mau tanya, sanggupkah Yesus turun dari atas kayu salib? Sekalipun dia sudah dipantek sama paku, sanggup. Kenapa? Karena power masih ada dalam dirinya. Beda kasus. Kalau saudara dan saya disalib, gak bisa turun. Turun dong Jo, turun. Ya bantu saya gak bisa turun sendirian. Tapi kalau Yesus, power masih ada. Dan kemudian tentara Romawi masih belum puas. Dia pancing lagi emosi Yesus sambil berkata, "Hei, kalau memang kau anak Allah, panggillah malaikat biar kami percaya." Saya mau tanya, sanggupkah Yesus memanggil malaikat sekalipun Bapa telah tinggalkan dia karena dia pikul dosa? Sanggup. Kenapa? Karena power masih ada di dalam dirinya. Namun seandainya waktu itu Yesus terpancing emosinya, ketika tentara Romawi berkata, "Hei, kalau memang kau raja orang Yahudi turun. Hei, kalau memang kau anak Allah panggil malaikat." Seandainya waktu itu Yesus terpancing emosi dan berkata, "Belagu, memang kau harus turun." Yesus berubah jadi ingker dan bau. Dan dia turun. Itu emosi yang terpendam semalam-malaman. Gimana gak terpendam? Semalam-malaman dimaki-maki, semalam-malaman dianiaya. Langsung dia lepaskan dalam satu kata, "Mampus." Kata-katanya berubah jadi api, dan semua orang di depan Yesus berubah jadi barbeque manusia. Saya buktikan bahwa Yesus punya perkataan berkualitas, berkuasa. Ketika Yesus menemukan pohon ara yang tidak berbuah, dia berkata, "Mati kau." Saat itu juga pohon ara itu langsung mati, mengkerut, dan kemudian mengecil, dan kemudian mati. Perkataan Yesus berkuasa. Tapi saya kasih tahu, ternyata ini sebuah rahasia. Kelemah lembutan adalah sabuk pengaman agar orang lain jangan terluka. Kelemah lembutan adalah sabuk pengaman agar orang lain jangan celaka. Kenapa sering kali kita mengumpulkan orang barisan sakit hati? Kenapa sering kali kita ngelukai orang dengan perkataan dan perbuatan kita? Karena tidak ada sabuk pengaman, yaitu kelemah lembutan. Seandainya waktu itu Yesus turun dan menunjukkan powernya, dia show off, menunjukkan kemampuannya, maka sia-sialah kepercayaan kita kepadanya. Sebab darahnya tidak akan pernah menyucikan dan menyelamatkan kita. Kita bersyukur bahwa Yesus tidak show off, tidak menunjukkan powernya, melainkan dia menahan powernya agar kasih mengalir. Dan lewat darahnya dia menyucikan dosa kita dan menyelamatkan kita. Haleluya.
Saya kasih tahu, orang yang lemah lembut pasti langgeng. Orang yang tidak lemah lembut tidak ada yang langgeng. Napoleon Bonaparte pernah berkata, aku menaklukkan dunia dengan pedang dan senjata, tapi Yesus menaklukkan dunia dengan darahnya. Napoleon Bonaparte seorang pangeran menaklukkan negara-negara di Eropa, berkata, aku menaklukkan dunia dengan pedang dan senjata, tapi Yesus menaklukkan dunia dengan darahnya. Napoleon Bonaparte cuma hebat di zamannya. Begitu dia mati, pengaruhnya lenyap. Tapi lihat Yesus, dari 2000 tahun yang lalu, hari ini sampai selama-lamanya, pengaruhnya masih ada. Lihat orang-orang kejam, pengaruhnya segera lenyap. Saddam Hussein, Hitler, Gaddafi memerintah Libya, Afrika Utara dengan kekerasan dan kekejaman. Rakyatnya bangkit menyerang Raja Libya, dan kemudian ditembak, diinjak-injak, dipermalukan. Semua orang kejam, tidak ada yang langgeng. Tapi perhatikan, semua orang lemah lembut pengaruhnya kekal. Lihat Madam Teresa, walaupun itu orang gak ada, tapi perkataannya hari ini masih dikutip orang, direnungkan orang, dilakukan orang. Lihat Mahatma Gandhi, sekalipun tuh orang gak ada, tapi fotonya masih dipajang di rumah-rumah keluarga India. Lihat Nelson Mandela, sekalipun tuh orang udah gak ada, tapi setiap tahun orang masih merayakan hari perdamaian orang kulit putih dan kulit hitam, karena karya Nelson Mandela di Afrika. Jadi kalau pengaruh kita mau kekal, hidup kita, karya kita mau dikenang anak cucu, bahkan lingkungan kita sampai akhir hidup mereka, jangan tunjukkan kehebatanmu, tunjukkan kelemah lembutan. Ingat Yesus 1 minggu sebelum Paskah, di hari Minggu Palem, ketika Yesus mengendarai keledai, orang-orang mengeluh-elukan sampai menggelar jubah mereka sampai berkata, Hosana, Hosana di tempat maha tinggi. Tapi siapa yang menyangka orang yang memuji-muji Yesus dalam 5 hari, di hari Jumat Agung berkata sebaliknya, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Harusnya motivasi hati kita bukan mengumpulkan follower, itu namanya Instagram. Motivasi hati kita harusnya melepaskan kasih dan kelemah lembutan. Maka kita akan lihat pengaruh kita kekal, mengubah kehidupan banyak orang. Yang kedua, ciri-ciri orang lemah lembut yaitu stay humble, tetap rendah hati. Orang lemah lembut tuh hati nggak tinggi, dia low profile. Lihat Yesus, dari mulai di surga, di bumi, sampai sekarang tetap lemah lembut. Di bumi dia selalu melayani orang susah, melayani orang punya kebutuhan. Dia selalu mengajar kepada banyak orang, hidupnya all out, selalu untuk yang lain. Bahkan sampai mati dia salib, dia berikan nyawanya untuk menebus kita. Membuktikan kerendahan hati yang luar biasa, yang selalu siap menjawab kebutuhan kita. Bahkan bukan cuma itu, sampai hari ini Yesus di hati kita pun, dia berkata dalam Matius 11 ayat 28, mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. My goodness, sekarang saya mau nanya, siapa yang bisa melayani kita 24 jam? McDonald? Kentucky Fried Chicken? Suatu kali seorang sekretaris gereja berkata, Pak, untuk jadwal pendeta itu butuh waktu 1-2 tahun untuk janjian. Nanti udah janjian, bisa tuh 1 bulan atau 1 minggu sebelumnya bisa di cancel, dibatalin. Tapi kalau saya janji sama dokter spesialis, paling cuma butuh waktu 3 bulan. Tapi yang menarik, ketika saya janjian sama Tuhan 24 jam 7 hari, dia siap melayani kita. Amazing. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang rendah hati selalu melayani kita. Orang rendah hati itu awet. Orang sombong gak ada yang awet. Orang rendah hati itu terima banyak. Orang sombong gak terima apa-apa. Ciri-ciri orang lemah lembut yang kedua itu tetap rendah hati. Jangan sampai kita rendah hati waktu kita ada di bawah. Begitu kita di atas kita jadi sombong.
Jangan sampai kita rendah hati waktu kita gak punya apa-apa. Begitu kita kaya, kita jadi sombong. Harusnya kita belajar Yesus. Yesus di surga rendah hati, dia di bumi rendah hati, di hati kita rendah hati. Amazing. Orang rendah hati itu awet, perhatikan. Orang sombong gak ada yang awet. Lihat Lucifer. Dia menyombongkan diri 5 level ke atas. Dalam kitab Yesaya berkata, aku ingin menyamai yang maha tinggi, level 1. 2, aku ingin berkuasa. 3, aku ingin disembah. 4, aku ingin milik segala-galanya. 5, aku, kata Bapa, cukup aku terus. Langsung direndahkan. Jadi malaikat terkutuk. Dari malaikat tinggi hingga malaikat terendah. Dari malaikat mulia menjadi malaikat terkutuk. Orang yang sombong gak ada yang awet. Masih ingat cerita tentang film Titanic? Kapal Titanic begitu berdiri, kapten berkata, kapal ini adalah kapal paling aman di dunia. Badai topan tidak sanggup menenggelamkan kapal ini. Bahkan yang maha tinggi pun tidak sanggup menenggelamkan kapal ini. Sombong sekali yang maha tinggi tidak sanggup menenggelamkan kapal ini. Apa yang terjadi? Pelayaran perdana kapal ini. Perdana itu pertama, kapal ini nyenggol gunung es. Beda sama nabrak. Nabrak itu momentumnya keras. Kenapa? Karena disengaja. Tapi nyenggol momentumnya gak keras karena gak disengaja. Kapal ini nyenggol gunung es. Kapal goyang, kapten berkata aman. Apanya aman? Gak sadar. Ada lubang di lambung kapal. Dalam waktu 48 jam. 2 hari kemudian kapal itu terbelah 2. 2.500 orang mati di tempat. Kalau gak percaya nonton film Titanic, Leonardo DiCaprio pun artis mati di tempat. Gak ada yang awet. Raja Nebukadnezar berkata begini. Baru saja menaklukkan bangsa Israel. Dia berkata, tidak ada raja yang lebih hebat di kolong langit ini selain daripada saya. Lupa, di atas langit masih ada langit. Langsung direndahkan sampai seperti lembu makan rumput. Setahu saya orang miskin di dunia, di Indonesia tidak ada yang makan rumput. Saya kasih tahu, orang sombong akan direndahkan lebih rendah daripada orang miskin. Martabat orang miskin jauh lebih mulia daripada martabat orang sombong. Value orang sombong lebih rendah daripada value orang miskin. Mengerikan sekali. Jangan pernah sekali-kali busung dada. Suatu kali Anda akan busung lapar. Jangan sekali-kali Anda busung dada. Suatu kali Anda akan busung lapar. Seperti Raja Nebukadnezar. Busung lapar. Makan rumput. Masih ingat tentang The Beatles? Ketika John Lennon sudah keliling dunia, begitu terkenal, CD-CD-nya paling laris sedunia, dia keceplosan gak sengaja. The Beatles, John Lennon berkata, aku, John Lennon, lebih terkenal dari Yesus Kristus. Baru dia ngomong itu, langsung penggemarnya, bukan musuhnya, fansnya, bukan lawannya, datangin dia 1 minggu kemudian. Dan tembak dia dari jarak dekat. Des, sekarang lenyap pengaruhnya. Bapak, Ibu, dan sahabat saya, orang rendah hati itu pengaruhnya langgeng. Tapi orang sombong itu tidak ada yang langgeng. Yesus melawan Lucifer dengan opposite spirit, roh yang berlawanan. Yang menarik di sini, kalau Anda tuh ketemu orang sombong, pakailah roh yang berlawanan, rendah hati. Nanti itu orang malu sama Anda. Kalau Anda ketemu orang pelit, pakailah kemurahan hati. Nanti itu orang belajar sama Anda. Kalau Anda ketemu orang yang najis, pakai roh kesucian. Nanti itu orang malu sama Anda. Yang menarik, Yesus tidak pakai physical war. Tapi Yesus pakai opposite spirit. Katakan opposite spirit. Roh yang berlawanan. Kalau Lucifer menaikkan diri 5 level ke atas, Yesus menaikkan diri 5 level ke bawah. Dilawannya 5 ke bawah. Kalau Lucifer naik ke atas 5 kali, Yesus turun di bawah 5 kali. Yang pertama, Yesus yang adalah Tuhan merendahkan diri menjadi manusia. Itu turun 1 level. Tuhan jadi manusia. Tuhan tuh unlimited. Manusia itu limited. Tuhan tidak terbatas, manusia terbatas. Bayangkan Anda turun 1 level dari manusia, jadi monkey.
Secakep-cakepnya Mongki tetap jelek. Gak pernah saya lihat Mongki cakep di dunia ini. Makanya saya heran dengan siluman-siluman. Udah bagus jadi manusia, pengen jadi hewan. Yang luar biasa. Yesus merendahkan diri dari Tuhan jadi manusia. Dari manusia hamba level 2. 3 taat, setia sampai mati di atas kayu salib. Ketika Yesus merendahkan diri sampai mati di atas kayu salib, ini gambar masih gambar yang sopan. Yesus masih pakai penutup, tapi aslinya tidak ada penutup di badan Yesus. Sungguh dipermalukan, sungguh dihina. Tapi yang menarik, ketika Yesus merendahkan diri sampai di atas kayu salib, langsung Bapa memberikan gelar kehormatan. Bapa memberikan gelar kehormatan, yaitu the name above all name, nama di atas segala nama. Saya kasih tahu, predikat nama segala nama, Tuhan segala Tuhan, belum pernah diberikan oleh Bapa kepada Yesus sampai dia merendahkan diri di atas kayu salib. Karena Yesus merendahkan diri sampai di atas kayu salib, langsung Bapa memberikan predikat nama di segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Satu gambaran, semakin kita rendah hati, semakin tinggi pangkat kita di surga. Semakin kita sombong, semakin rendah pangkat kita di surga. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 3. Berbagailah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka empunya kerajaan surga. Kata miskin di sini dalam bahasa aslinya bukan miskin kira nggak punya duit, tapi kata miskin dalam Matius 5 ayat 3 yaitu rendah hati di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati empunya kerajaan surga. Kata empunya itu artinya penguasa, pemimpin, pemilik, pengelola kerajaan Allah. Kerajaan Allah terdiri dua. Yang pertama kerajaan kekal, yang kedua kerajaan besar. Jadi kalau kita mau dipercayakan perkara besar dan kekal, kita mesti rendah hati. Orang rendah hati dipercayakan perkara kekal dan besar. Jadi kalau bisnismu mau langgeng dalam kondisi seperti ini, yang sedang menghadapi masalah yang besar, COVID-19 membuat ekonomi 40% kolap. Kalau bisnismu mau ditopang sama Tuhan, rendah hati. Karena orang rendah hati dipercayakan mengelola pekerjaan kerajaan Allah, yaitu pekerjaan yang besar dan kekal. Kalau bisnismu besar, karirmu mau meningkat, kalau studimu berhasil, rumah tanggamu bahagia, talentamu berkembang, kesehatanmu prima, pelayananmu berdampak, rendah hati. Orang rendah hati dipercayakan menjadi empunya kerajaan surga, pengelolanya kerajaan surga, perkara besar dan perkara yang langgeng. Luar biasa. Mengerti bahwa orang sombong mendalui kehancuran, orang rendah hati mendalui kehormatan. Perhatikan, jadi kalau bisnis kita hancur, karir kita hancur, rumah tangga kita hancur, pelayanan kita hancur, tolong jangan cepat-cepat kami hitamkan orang lain. Introspeksi diri sendiri. Karena awal dari segala jenis kehancuran adalah kesombongan. Kitab Amsal berkata, awal dari segala kehancuran adalah kesombongan. Tapi yang menarik, kerendahan hati ada awal dari segala kehormatan, kemuliaan dan kekayaan. Karena hati ada awal dari segala kehormatan, kemuliaan, dan kekayaan. Jadi kalau Anda mau dihormati orang lain, rendah hati. Orang sombong itu gak ada yang dihormati, direndahkan. Kalau Anda mau diperkaya oleh Tuhan, rendah hati. Karena orang yang sombong dimiskinkan. Sekarang hari-hari ini udah gak bisa lagi kita andalkan siapapun. Gak bisa diandalkan manusia. Gak bisa kita andalkan lagi harta. Gak bisa kita andalkan lagi posisi. Yang kita bisa andalkan hanya cuma Tuhan dan sikapmu, karaktermu. Kita bisa mengerti di sini. Ternyata yang ketiga, orang rendah hati menerima kemuliaan. Kemuliaan itu artinya kualitas. Jadi kalau pikiranmu berkualitas, perkataanmu mau berkualitas, hubungan kita mau berkualitas, pekerjaan bisnis kita mau berkualitas, kesehatan kita mau berkualitas, rendah hati.
Orang sombong itu pikiran gak berkualitas, perkataan gak berkualitas, hubungan gak berkualitas, kerjaan gak berkualitas, keuangan gak berkualitas, kesehatan tidak berkualitas. Amazing. Jadi catat ini baik-baik. Karena hati adalah sabuk pengaman agar diri kita jangan hancur. Tadi kelemah lembutan adalah sabuk pengaman agar orang lain jangan terluka. Tapi karena hati sabuk pengaman agar diri kita jangan hancur. Yang menghancurkan karir kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, diri kita, bukan orang lain, tapi karena kesombongan kita. Yang ketiga, ciri-ciri dari orang lemah lembut, yaitu be a hand of love, menjadi tangan kasih bagi yang lain. Orang tuh kalau lemah lembut, hati nggak dingin lihat orang susah. Orang kalau lemah lembut tuh hatinya nggak bersuka cita lihat musuhnya tergelincir. Dia langsung tolong. Mari kita lihat Yesus. Ayat yang pertama kali saya bacakan pada kita semua. Tangan kasih itu adalah tangan Tuhan. Karena Tuhan itu bukan punya kasih, tapi Tuhan adalah kasih. Kalau Tuhan punya kasih, dia bagi-bagi kasihnya, suatu kali kasihnya habis. Seperti saya punya uang, saya bagi-bagi, suatu kali uang saya habis. Tapi kalau saya adalah uang, sampai kapanpun saya tidak akan pernah kehabisan uang. Sama, yang menarik, Allah bukan punya kasih, tapi Allah adalah kasih. Berarti sampai kapanpun Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita. Dia mencintai kita dengan kasih yang abadi dan kekal. Yang menarik di sini berarti tangan kasih ada tangan Allah. God is love, love is God. Allah itu kasih, kasih itu Allah. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 8. Yang menarik di sini, ayat yang pertama kali saya bacakan kepada kita semua dalam Matius 26 ayat 52 sampai 54, di mana ketika Yesus dimaki-maki sama tentara Romawi. Yang menarik di sini adalah waktu itu ada sebuah drama yang nyata sekali. Ketika Yesus dimaki-maki, Petrus tidak bisa terima dan berkata kepada prajurit Romawi, "Tutup mulutmu!" Prajurit Romawi masih maki-maki. Petrus berkata, prajurit tetap maki-maki. Petrus tidak bisa tinggal diam. Segera dia ambil di tasnya barang. Oh, salah keluarin Alkitab. Dan yang kedua dia keluarin pedang. Teng neng 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 neng. Leher atau kuping, langsung tanpa basa-basi Petrus bacok telinga prajurit Romawi. Telinga lepas. Waktu itu Yesus punya dua pilihan. Pilihan pertama, Yesus tidak lemah lembut. Pilihan kedua, Yesus lemah lembut. Kita lihat dulu adegan yang pertama. Apa yang terjadi kalau Yesus tidak lemah lembut? Karena kita harus lihat dua sisi. Seandainya Yesus tidak lemah lembut, maka ketika Petrus bacok telinga prajurit, Yesus lipat tangan dan mulai tertawa. Baru sama murid gua telinga lepas, belum suhunya turun tangan, kepala pada gelinding semua. Langsung Yesus mengambil kuping orang yang sedang copot. Sudah pernah ambil kuping orang yang sedang lepas? Dan Yesus langsung berkata kepada prajurit, "Ini telingamu?" Prajurit Romawi langsung ampun, ampun, ampun. Langsung Yesus mengangkat telinga orang itu dan berdoa. Telinga berubah jadi keripik telinga. Memangnya orang Jawa aja bisa bikin keripik pisang. Orang NTT bisa bikin keripik jagung. Yesus bisa bikin keripik kuping. Dan kemudian dia makan kuping orang. Saya percaya yang maki-maki Yesus langsung tutup mulut. Mundur pelan-pelan. Karena gak lihat Yesus sebagai Tuhan, tapi hantu. Gak lihat Yesus sebagai manusia, tapi Dracula. Dan ceritanya happy ending. Yesus tidak jadi disalib. Murid-murid bersuka cita dan bangga. Inilah juru selamat kami, yang menyelamatkan kami orang-orang Yahudi. Kalau Yesus pakai cara pertama, memang benar Yesus tidak disalib. Memang benar murid-muridnya senang, tapi dia tidak pernah menyelamatkan kita. Saya bersyukur Yesus tidak pakai cara pertama. Yesus pakai cara kedua, itu lemah lembut. Mari kita lihat lagi adegan pertama.
ketika Petrus bacok telinga prajurit Romawi, lecat, telinga lepas. Yesus pakai cara kedua, yaitu pakai tangan kasih, berkata kepada Petrus, Petrus, masukkan kembali pedangmu ke dalam sarungnya. Kenapa Yesus perlu berkata kepada Petrus masukkan pedang? Kalau dia tidak pernah masukkan pedangnya, takutnya telinga di sebelah dibacok lagi, atau leher dibacok. Rupanya Petrus ini bukan cuma pendeta, dia pendekar juga. Ketika Petrus memasukkan pedangnya, Yesus langsung berkata kepada prajurit Romawi yang telinga lepas, tenang, aku ada untuk menolong. Dia ambil telinga orang itu dan dia pasangkan kembali telinga tersebut yang copot seperti Lego. Telinga melekat. Yesus uji coba, tarik kuping orang itu, sudah paten. Luar biasa. Kita bisa melihat di sini ciri-ciri orang lemah lembut yang ketiga, selalu menolong musuhnya ketika celaka. Bagaimana dengan Anda? Apakah ketika musuhmu tergelincir, bangkrut, hancur, apakah Anda bersuka cita, lipat tangan, atau turun tangan? Mengampuni itu bukan sebatas di perkataan. Mengampuni itu harus disertai dengan perbuatan. Mengampuni dengan perkataan baru 50% pengampunan, separuh jalan. Ketika kita mengampuni dengan perbuatan, itu namanya komplit 100% pengampunan. Orang lemah lembut itu bukan cuma menolong musuhnya ketika celaka, tapi orang lemah lembut itu menolong ketika orang dalam keadaan susah. Ketika orang gak bisa makan, kita bantu. Ketika orang gak punya masker, kita kasih. Ketika orang gak punya hand sanitizer, kita bantu. Ketika orang gak bisa berobat, kita tolong. Ketika orang dalam keadaan gak bisa punya uang sekolahin anaknya, kita support. Itu artinya tangan kasih. Saya bersama istri tinggal di Australia. Tapi tiap kali saya pulang ke Indonesia, saya menemukan begitu banyak anak-anak gak bisa sekolah, orang gak bisa berobat, dan gak punya lapangan pekerjaan. Setelah 10 tahun kami tinggal di Australia, bersama dengan orang tua, adik-adik, dan kemudian juga istri dan anak-anak. Kami putuskan, saya bersama istri, untuk meninggalkan orang tua dan 3 adik kandung kami, kembali ke Indonesia untuk mendedikasikan hidup kami buat Indonesia. Karena kami berpikir, kalau bukan kita sebagai rakyat Indonesia, siapa yang menolong mereka? Mau kita andalkan orang dari luar negeri? Tidak mungkin. Orang luar negeri bisa angkat kaki kapan saja. Kita sebagai putra putri Indonesia yang harus menolong bangsa sendiri. Kami putuskan kembali ke Indonesia. Kemudian saya pisahkan. Saya bawa istri dan anak-anak saya. Saya tinggalkan orang tua dan adik-adik saya di sana. Mereka sudah warga negara Australia. Kami masih PR. Anak saya lahir di sana. Citizen Australia. Saya bawa dia ke Indonesia. Dan saya pisahkan 30% income saya. Saya minta tolong istri saya bantu buat mereka yang gak bisa makan. Bantu buat mereka yang gak bisa berobat. Bantu buat mereka yang gak bisa punya lapangan pekerjaan. Dan kita mulai menolong. Dari mulai 5 anak, 5 pasien, 5 keluarga. Dan kami gak pernah menyangka. Setelah berjalan 13 tahun. Sekarang ini kami menolong 5.000 anak. Kasih pendidikan, makanan bergizi setiap hari. Di 70 tempat pedalaman Indonesia. Pasien-pasien 300 yang kami tolong di pedalaman NTT. Masyarakat yang kami berdayakan. Saya cuman, yang menarik gini. Saya cuman lihat begini. Rata-rata anak-anak yang kami tolong. Mereka rata-rata adalah pencuri, perampok, pembunuh, latar belakang keluarga yang demikian. Kenapa? Karena Anda gak usah jauh-jauh. Kita lihat aja beberapa daerah di Indonesia. Orang tua itu tidak akan pernah mengizinkan anaknya menikah kalau calon menantu gak bisa mencuri. Orang tua tidak akan pernah mengizinkan anaknya menikah kalau calon menantu gak bisa mencuri. Karena orang tua gak mau sampai anak cucunya kelaparan. Dia pastikan calon menantu gak bisa mencuri. Nah, sudah bisa bayangkan seandainya di Indonesia ini ke depan isinya pencuri, perampok, pembunuh, kita tentu tinggal dalam keadaan tidak aman. Itu sebabnya yang menarik ketika kita tolong anak-anak tersebut.
5.000 anak-anak ditolong kasih makan pendidikan. 2 tahun kemudian anak-anak tersebut berkata, kami tidak mau seperti orang tua kami. Kami pengen jadi guru, insinyur, kepala daerah, dokter untuk membangun daerah, kota, dan bangsa kami. Amazing, 5.000 generasi monster telah berubah jadi 5.000 generasi bintang. Kenapa? Karena ada orang yang mau menjadi tangan kasih untuk mereka yang membutuhkan. Kalau orang di belakang ini, artinya belakang ini tuh terbelakang ekonominya, terbelakang pendidikannya, terbelakang kehidupannya, Anda tidak tolong, suatu kali mereka step back, tusuk kita atau tikam kita di belakang. Tapi kalau mereka yang terbelakang, ekonominya kita bantu, mereka suatu kali akan support kita dan dorong kita di belakang untuk maju ke depan. Itu sebabnya, mari jadi tangan kasih bagi orang yang membutuhkan di masa-masa virus corona ini. Maka suatu kali ketika kita butuh pertolongan, mereka atau Tuhan akan pakai orang lain untuk menolong kita. Jadi kita bisa melihat di dalam kebaktian Jumat Agung online ini, ada 3 ciri-ciri orang lemah lembut. Yang pertama, power under control. Memiliki emosi yang bisa dikendalikan. Atau membalas kejahatan dengan kebaikan. Emosi, perkataan yang bisa dikendalikan. Yang kedua, ciri-ciri orang lemah lembut, stay humble, tetap rendah hati. Yang ketiga, ciri-ciri orang lemah lembut, yaitu menjadi tangan kasih bagi musuhnya dan bagi orang-orang membutuhkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di hari Jumat Agung ini, tanggal 10 April 2020. Kami yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan ibadah online GBI Sungai Yordan Roxy Mas. Bantu kami untuk kami jadi orang yang lemah lembut. Hari-hari ini kami sedang di rumah, justru kami gak mau sampai suasana rumah menjadi tidak nyaman, sehingga akhirnya kami makin gak betah. Tapi kalau kami bisa menciptakan suasana yang nyaman, membuat kami enjoy, nyaman tinggal di rumah bersama dengan keluarga dan orang-orang yang ada di dalam rumah kami. Hari ini kami belajar untuk menciptakan rumah tangga yang nyaman, suasana rumah yang damai. Kami perlu lemah lembut. Ciri-ciri orang lemah lembut yaitu memiliki power under control, kuasa yang bisa dikendalikan, emosi yang bisa dikontrol. Karena kelemah lembutan adalah sabuk pengaman agar orang lain jangan terluka, agar orang lain jangan celaka. Yang kedua, ciri-ciri orang lemah lembut yaitu stay humble, tetap rendah hati. Karena kerendahan hati sabuk pengaman agar diri kami jangan terluka, jangan celaka. Yang ketiga, ciri-ciri orang lemah lembut yaitu be a hand of love, menjadi tangan kasih bagi musuhnya dan bagi orang membutuhkan. Ketika kami melakukan ketiga hal ini, maka hidup kami tidak lagi jadi batu sandungan. Hidup kami tidak lagi melukai yang lain, tapi justru hidup kami menginspirasi untuk orang mengenal Tuhan. Hidup kami justru menjadi sumber inspirasi orang sembuh dari luka hati mereka. Hidup kami menjadi sumber inspirasi untuk orang bisa bersuka cita. Ketika kami melakukan ketiga hal ini, kami percaya bisnis kami semakin maju, rumah tangga kami semakin harmonis, karir kami semakin meningkat, pelayanan kami semakin berdampak, kesehatan kami makin prima, dan studi kami makin berhasil. Kami berjalan from glory to glory, success to success, victory to victorious. Demi nama Yesus, kita semua sudah diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.